Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ada 4 golongan orang yang akan dirindukan oleh surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafidil lisan wa aqimud ji'an wa shaumi fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengistiqomahkan, mendawamkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitabullah sebagai petunjuk hidup kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping itu pula Al-Quran adalah sebagai pembeda, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa mengetahui mana yang lurus dan mana yang tidak lurus, mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentunya jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Karena kita tahu saat ini sudah banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sayati zamanun mal islamu ilal ismun wa mal Qur'anu ila rasul. Akan datang suatu masa Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Sudah banyak umat Islam tidak melaksanakan perintah Allah. Banyak umat Islam tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, alias yang sering kita kenal dengan Islam KTP. Lebih-lebih banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian memahami isi dari Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan dari isi Al-Quran tersebut. Dengan demikian, Al-Quran adalah kitabullah, kitab Allah yang diturunkan untuk umat manusia, untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dan Al-Quran pun itu juga bisa memberikan syafaat besok pada hari kiamat bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Dan di samping itu, Al-Quran diturunkan sebagai obat, sehingga dengan demikian kalau kita mau mengistiqomahkan, mendawamkan membaca Al-Quran, mau mengamalkan isinya Al-Quran, insya Allah hidup kita akan terarah dan kita akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surga merindukan orang yang senantiasa menjaga lisannya, wa hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kita tahu selamatnya manusia itu adalah tergantung dari lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari lisannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lisan kita gunakan untuk berkata yang baik, lisan kita gunakan untuk berucap yang baik, lisan kita gunakan untuk berzikir pada Allah, lisan kita gunakan untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau lisan kita tidak bisa untuk berkata yang baik, lebih baik diam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa untuk menjaga lisan kita,
untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu orang yang selalu berzikir maka hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir pada Allah hati kita akan tenang, hati kita akan tenang. Dan kita masih banyak lagi orang yang berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, maka akan diberi kebahagiaan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang berbahagia. Dan di samping itu, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki maupun perempuan yang berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan. Dan di samping itu kita akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imin ji'an, orang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa membantu. Apalagi di bulan Ramadan ini kita senantiasa bisa untuk memberi takjil atau memberikan orang yang sedang berpuasa untuk berbuka. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak bersedekah, insya Allah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang yang bersedekah itu karena di jalan Allah, itu ibaratnya kita menanam satu biji, nanti akan tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai akan ada 100 biji, dan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita senantiasa untuk memperbanyak sedekah. Karena orang yang bersedekah pasti akan dilipat gandakan, dan bahkan rezeki kita tidak akan habis karena kita keluarkan untuk sedekah. Kemudian yang keempat adalah orang yang akan dirindukan oleh surga, yaitu washaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita bersama-sama, kesempatan kita bisa ketemu di bulan Ramadan ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan ketemu. Makanya kemarin kita sejak bulan Rajab kita sudah berdoa agar bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sa'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa memohon kepada Allah agar kita bisa ketemu dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, setelah kita ketemu bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Kita sudah ketemu bulan Ramadan ini, mari kita gunakan untuk beribadah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan kita mau melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, baik itu dengan sholat tarawih, baik itu dengan tadarus Al-Quran, baik itu dengan melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan yang lainnya, dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan mau mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Dan kita tahu puasa dan Al-Quran besok akan bisa memberikan syafaat kepada kita besok pada hari kiamat. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran besok akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa akan dirindukan oleh surga. Biasanya manusia merindukan surga, tapi ini sebaliknya. Justru surga merindukan manusia. Yaitu siapa? Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang bisa menjaga lisannya, dan orang yang mau bersedekah, dan orang yang mau puasa
di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.